Indonesia ini adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dan kalau kita boleh jujur, kita tidak gagal membangun masjid-masjid indah dan megah dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak gagal membangun masjid-masjid yang indah, yang besar, yang megah dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Tapi yang harus kita jujur katakan, kita gagal mengisi masjid-masjid itu dengan ramainya orang salat berjamaah di dalamnya. Padahal Allah tidak panggil kita satu waktu, Allah panggil kita 5 waktu sehari semalam. Tetapi juga tetap sunyi yang datang, karena begitu banyak orang lebih disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Allah panggil kita ketika zuhur, kita lagi sibuk karena istirahat dari bekerja, dari panas teriknya matahari. Allah panggil kita ketika asar, kita katakan kita lagi di perjalanan pulang untuk ke rumah. Allah panggil kita ketika maghrib, kita bilang kita lelah, baru sampai rumah dari bekerja. Allah panggil kita di waktu isya, waktunya panjang, tapi kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan malam. Bahkan ketika Allah panggil kita ketika waktu subuh, kita masih terlelap di atas kasur yang empuk dan bantal yang nyaman, membuat kita tidur di atasnya. Maka kita tak gagal membangun masjid-masjid megah dan indah, tapi kita gagal untuk mengisi masjid-masjid itu dengan ramainya salat berjamaah di dalamnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Sadaqallahul azim. Ayah, bunda, tuan-tuan guru, orang tua kami yang kami muliakan karena Allah, bapak dan ibu serta seluruh jamaah, salat subuh yang mudah-mudahan Allah ridhoi kehidupan kita ini. Allah jaga keimanan dan ketakwaan kita dalam istiqomah sampai maut datang menjemput kita. Karena yang paling berat dari ibadah itu bukan sebatas salat, bukan sebatas puasa Ramadan, bukan sebatas sedekah ketika mampu, tetapi yang paling berat dari ibadah itu bagaimana kita bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita walaupun Allah sedang menitipkan ujian yang berat dalam kehidupan kita. Kalau kita rajin beribadah kepada Allah, Allah titipkan kesenangan-kesenangan dunia kepada kita, maka beribadah itu terasa mudah karena badan kita sehat, uang kita banyak, keluarga kita rukun, kehidupan kita nyaman, di kerjaan kita itu disanjung dan dipuja, maka beribadah itu mudah. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang diuji Allah dengan kehidupan yang sulit, penyakit yang bertahun-tahun tak sembuh, ekonomi yang sangat susah, masalah rumah tangga yang tak kunjung berhenti, tapi dia bisa beribadah kepada Allah dengan segala keterbatasannya. Maka sungguh mereka adalah orang-orang yang istimewa keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah kuatkan kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpa kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali orang yang menjaga dua hal. Pertama, dia jaga hubungannya dengan Allah, dan yang kedua dia jaga hubungannya dengan manusia. Pertama, dia menjaga hubungannya dengan Allah, itu luar biasa. Pak, Indonesia ini adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dan kalau kita boleh jujur, kita tidak gagal membangun masjid-masjid indah dan megah dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak gagal membangun masjid-masjid yang indah, yang besar, yang megah dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia. Tapi yang harus kita jujur katakan, kita gagal mengisi masjid-masjid itu dengan ramainya orang salat berjamaah di dalamnya.
Padahal Allah tidak panggil kita satu waktu. Allah panggil kita 5 waktu sehari semalam. Tetapi juga tetap sunyi yang datang, karena begitu banyak orang lebih disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Allah panggil kita ketika zuhur, kita lagi sibuk karena istirahat dari bekerja, dari panas teriknya matahari. Allah panggil kita ketika asar, kita katakan kita lagi di perjalanan pulang untuk ke rumah. Allah panggil kita ketika maghrib, kita bilang kita lelah, baru sampai rumah dari bekerja. Allah panggil kita di waktu isya, waktunya panjang, tapi kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan malam. Bahkan ketika Allah panggil kita ketika waktu subuh, kita masih terlelap di atas kasur yang empuk dan bantal yang nyaman, membuat kita tidur di atasnya. Maka kita tak gagal membangun masjid-masjid megah dan indah, tapi kita gagal untuk mengisi masjid-masjid itu dengan ramainya salat berjamaah di dalamnya. Dan harus kita akui, Bapak Ibu, banyak orang mengatakan, kami pingin berdakwah di jalan Allah Ustaz, tapi itu bukan kewajiban kami, itu kewajiban para pendakwah, itu bukan kewajiban kami, itu kewajiban para ustadz dan ustazah. Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Dengarkan ini baik-baik. Berdakwah adalah kewajiban seluruh hamba Allah di atas bumi Allah ini. Tapi berdakwah itu ada versinya masing-masing. Ada yang Allah berikan kemudahan lisannya membaca ayat-ayat Allah, lalu mereka diminta berdakwah dengan lisannya, mengingatkan orang lain untuk beriman kepada Allah. Tapi ada orang yang memang tidak Allah lebihkan di lisannya untuk berdakwah, Allah lebihkan di hartanya untuk berdakwah. Dia tidak berdakwah dengan kata-kata lisannya menyampaikan kalam-kalam Allah, tapi Allah minta dia mengorbankan hartanya untuk membesarkan agama Allah ini. Bahkan ada orang yang tidak dilebihkan lisannya berdakwah membacakan ayat-ayat Allah, ada orang yang tidak dititipin harta oleh Allah yang banyak untuk membesarkan agama Allah. Allah masih kasih dia tenaga untuk membesarkan agama Allah dengan tenaga yang dia punya. Jadi semiskin apapun kita, sesulit apapun ekonomi kita, itu bukan menjadi alasan kita lupa untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan itu kepada kita, in tansurullah yansurkum. Engkau membela agama Allah, Allah membantumu. Kau besarkan agama Allah, Allah akan membantumu. Tapi banyak orang-orang yang mengelakkan dakwah itu karena mereka mengatakan, aku bukan mengerti agama, itu bukan kewajibanku. Padahal dia diminta berdakwah, dia diminta menguatkan agama Allah, bukan hanya dengan lisannya, tapi juga dengan harta dan tenaganya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maaf, saya sering sampaikan begini, dakwah itu terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, ada dakwah yang Allah wajibkan kepada kita, dan Allah wajibkan itu walaupun kita dalam keadaan terlemah sekalipun. Apa contohnya? Istri berbakti kepada suami, itu kewajiban. Walaupun mungkin kita dalam keadaan lemah sekalipun, walaupun kita dalam keadaan sulit sekalipun, istri berbaktilah kepada suami selama suami tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan. Walaupun suamimu bukan ahli ibadah, walaupun suamimu bukan orang yang dekat dengan Allah, selama dia tidak menyuruhmu kepada kemaksiatan, maka engkau wajib berbakti kepada suamimu. Apa contoh lainnya? Salat. Walaupun engkau dalam keadaan lemah, badanmu sudah tua, fisikmu sudah tak kuat lagi, tapi engkau diminta berdakwah, engkau diminta salat dengan segala kemampuanmu. Kita tidak bisa salat berdiri, Bu, duduk. Kita tidak bisa duduk berbaring, nggak ada alasannya, kecuali wanita pada waktu-waktu yang memang tidak dibenarkan untuk salat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang beribadah Allah wajibkan kepadanya, tapi menyesuaikan takar kesanggupannya. Apa contohnya? Zakat, Bu. Zakat itu ada batasan harta yang ditentukan Allah, baru kau wajib mengeluarkan zakat. Atau yang lain, ketika Allah panggil kita ke Baitullah, kita berhaji, kita berumrah, apa kata Allah? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu dipanggil Allah. Tapi sekarang saya tidak tahu, umrah ini kayak jadi tren, umrah ini kayak jadi ibadah yang dipaksakan.
Ada orang belum mampu ke tanah haram, Bu. Hutang pun jadi, yang penting umroh. Bayar 1 juta dulu, nanti pulang umroh baru bayar. Apa namanya, Bu? Haji hutang. Pulang ibadah umroh, Pak, sibuk nyicil. Kita belum diwajibkan, Allah belum panggil kita karena kita belum mampu. Tapi orang seperti jadi tren, Pak. Udah datang ke sana udah seperti soleh, bener. Udah datang ke sana seakan-akan kita itu makhluk yang paling mulia. Bukan. Ketika Allah belum mampukan dirimu untuk datang ke sana, masjid dekat rumahmu lebih mulia engkau beribadah daripada kau datang ke sana dengan dipaksakan. Kalau udah pulang bayar utang berat, Bu. Namanya bayar utang nih berat. Karena bayar utang nih jangankan yang tak punya duit, yang punya duit pun payah bayar utang. Tapi orang sana, bukan orang sini. Tapi katanya yang sana itu udah pindah kemari. 2. Yang ketiga, ada ibadah itu, Pak, Allah perintahkan kepada kita, tetapi kita laksanakan sesuai kadar kesanggupan kita. Allah perintahkan kita sedekah, iya. Allah perintahkan kita infak, benar. Allah perintahkan kita untuk berbagi dengan sesama, iya. Tetapi lihat batas kesanggupanmu. Bukan berarti yang kaya berinfak 10 juta, yang miskin juga harus berinfak 10 juta. Bukan berarti yang kaya berwakaf 1 juta, yang miskin pun harus berwakaf 1 juta. Sesuaikan batas kesanggupanmu. Dan ini kan yang dicontohkan oleh Rasulullah dulu. Ketika sahabat itu berkata kepada Rasulullah itu begini. Ada sahabat miskin datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami iri dengan sahabat yang kaya. Kenapa kalian iri? Kalau kami ibadah, semua ibadah kami mereka bisa lakukan. Tapi ibadah mereka kami belum tentu bisa lakukan. Apa itu, kata Nabi? Kalau kami sholat, mereka bisa sholat. Kalau kami puasa, mereka bisa puasa. Tetapi kalau mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Ketika mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Maka Allah turunkan ayat, Bu. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini mutlak kesanggupan dalam ibadah, bukan ujian dalam kehidupan. Jadi harus dibenerin dulu nih ayat ini. Jadi apa maknanya? Allah itu tidak menguji hambanya melebihi batas kesanggupannya. Kalau memang engkau kaya, engkau berwakaf 1 juta, engkau kaya berwakaf 3 juta, engkau yang kaya berwakaf 5 juta, memang wajar karena Allah titipkan banyak harta kepadamu. Tapi yang miskin, jangan mencoba menyamainya. Pada akhirnya berhutang sana, berhutang sini. Pada akhirnya memberatkan dalam kehidupan ekonomimu. Tapi hari ini, Pak, jujur saja, jangankan yang miskin, yang kaya pun udah sulit sedekah. Jangankan yang miskin, yang Allah lebihkan hartanya pun sulit berbagi. Kalau kita mau jujur, Pak, ada yang Allah kayakan hidupnya. Apakah karena kita paling soleh? Tidak. Ada yang Allah banyakkan rezekinya. Apakah karena salat kita, sujud kita paling sempurna? Tidak. Ada kadang ibadah kita itu tak sempurna, tapi Allah kayakan kita. Supaya apa? Allah kasih engkau jalan ke surga, bukan dari sujudmu yang sempurna, bukan dari ibadahmu yang istimewa, bisa jadi dari harta yang Allah titipkan kepadamu, lalu engkau gunakan untuk membesarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maaf, Pak, jangan marah. Saya sering mengatakan begini, maaf ya, orang kita ini aneh. Ketika guru ngaji menaikkan biaya ngajinya per bulan, cuma naik 20-30 ribu sebulan, biasanya 50 ribu, jadi 60, jadi 70 ribu. Apa yang sering kita katakan? Jangan cari uang dari agama. Agama kok diperjualbelikan. Tapi ketika kita mengundang biduan-biduan, penyanyi-penyanyi dangdut mahal, kita nggak pernah bilang seperti itu. Tapi kita kepingin lahir para hafiz dan hafizah. Kita kepingin banyak lahir para penghafal-penghafal Al-Quran. Tapi gurunya tidak kita sejahterakan kehidupannya. Tapi gurunya tidak kita tolong kehidupan ekonominya. Coba lihat bilal-bilal mayit kita, Pak. Bilal-bilal mayit kita gajinya tidak seberapa dari upah lelah yang mereka kerjakan.
Bagaimana mereka mau fokus untuk memandikan jenazah, menguburkan jenazah, di satu sisi istrinya memberi kabar kepadanya, "Bang, beras di rumah habis. Bang, nggak ada lauk buat dimasak." Sedangkan dia berharap dari memandikan jenazah, melaksanakan fardu kifayah ini bayarannya tidak seberapa. Dan bahkan ketika dia pulang, dibayar 2, 3, 4, bahkan 1 hari, 1 minggu setelah selesai menguburkan, kering sudah keringatnya, baru dikasih upah lelahnya yang tidak seberapa. Pada akhirnya apa? Di rumahnya tidak masak, anaknya menangis kelaparan, istrinya bingung mau apa yang dimasak karena nggak ada uang di rumah. Coba sejahterakan pejuang-pejuang agama kita ini, bukan karena untuk mereka hubbud dunia, bukan karena mereka memperjualbelikan agama, tapi karena kita ingin banyak lahir orang-orang pejuang-pejuang agama lainnya, karena mereka ingin mencontoh orang-orang sukses seperti yang mereka lihat hari ini. Bu, jangan samakan dengan zaman Nabi dengan kita. Banyak orang bilang sekarang anehnya, dulu Nabi kalau dakwah itu malah ngasih hadiah sama yang mendengarin dakwah. Dulu Nabi itu kemana-mana malah ngasih hadiah sama umatnya yang mau mendengarkan dakwahnya. Tapi sekarang kalau mau mendatangkan ustadz kita harus bayar sekian. Pak, Nabi itu punya Abdurrahman bin Auf, yang kalau Nabi mau dakwah, Abdurrahman bin Auf bilang apa? "Ya Rasulullah, jangan khawatir pada dakwahmu. Apa yang kau butuhkan aku siapkan," kata Abdurrahman bin Auf. Kekayaan Abdurrahman bin Auf dia gunakan untuk membantu Rasulullah berdakwah. Rasulullah itu punya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mengorbankan bukan hanya hartanya, tetapi juga dikatakan kepada Rasulullah, andai ada yang mengganggu Rasulullah berdakwah, maka aku orang pertama yang akan menghadapinya. Bahkan Abu Bakar Siddiq pernah ingin menyumbangkan semua hartanya untuk berperang. Apa yang dikatakan Rasulullah? "Kenapa engkau lakukan semua itu, wahai khulafaur rasyidin?" Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Aku punya Allah dan aku punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala." Bayangin dengan kita, Pak. Allah kasih kita, Bu, kemudahan dunia, Allah kasih kita kelebihan materi, tapi terkadang tidak terpanggil hati kita untuk membesarkan dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang pertama. Dekatkan dirimu, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Kedua, hablum minan nas. Perbaiki hubunganmu itu kepada sesama manusia. Dengan siapa? 3. Pertama, suami dengan istri, istri dengan suami. Ibu, percaya atau tidak, menikah itu ibadah paling panjang di dunia. Dalam hidup tuh menikah paling panjang ibadah itu menikah. Tapi kadang maaf, banyak orang menikah waktunya panjang, tapi dalamnya tidak isinya ibadah. Kenapa? Karena kadang ketika suami istri di rumah saling cuek. Ada laki-laki, Pak, dari pagi sampai sore sibuk dia kerja, di luar dia kerja, sampai rumah main handphone aja, nonton TV aja. Dengarkan, Pak, cerita istri. Mungkin dia sedang ingin menceritakan kelakuan anak kita di rumah. Dengarkan keluhan istri, mungkin dia lelah membersihkan rumah, nyapu, ngepel, masak. Dengarkan itu, karena istri itu perlu didengar keluh kesahnya. Bahkan suatu hari ada sahabat yang ingin curhat kepada Umar ibn al-Khattab, tapi ketika dia sampai di dekat rumah Umar ibn al-Khattab, dia dengar Sayyidina Umar dimarahi sama istrinya. Dia nggak jadi bertanya dengan Umar. Lalu Umar nanya sama dia, "Bukankah engkau mau menjumpaiku? Kenapa engkau pergi?" Apa kata laki-laki itu? "Wahai Sayyidina Umar, aku ingin cerita kepadamu, mencari jalan dari masalah rumah tanggaku. Tapi ketika aku sampai ke depan rumahmu, aku nggak yakin. Kenapa? Engkau sendiri dimarahi oleh istrimu." Apa kata Sayyidina Umar? "Kalaulah hanya dengan mendengarkan marahnya istri itu bisa tenang, biarkan dia marah. Kalaulah memang dengan mendengarkan istri itu marah, nggak apa-apa, dengerin aja. Nanti kan capek diam sendiri." Benar ya, Bu? Cuman jangan marah aja, nanti suami lupa pulang. Jadi ibu, kuatkan suami untuk berdakwah. Ibu juga, semiskin-miskinnya suami, dia jodoh kita. Sesusah-susahnya suami, itu takdir kita. Banyak istri yang menyalahkan suaminya susah tanpa dia sadari dia penyebab suaminya susah.
Banyak istri yang hanya cantik wajahnya tapi tak menguatkan suaminya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mulai pagi ini jadi istri yang baik. Setuju? Jadi suami yang soleh. Setuju Pak? Nah, saya doain mudah-mudahan yang suami istri yang hadir hari ini Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Satu. Kedua, dengan siapa silaturahim itu diperbaiki Ustaz? Dengan jiran tetangga. Banyak orang sujudnya luar biasa, solehnya luar biasa, tapi sama tetangganya musuhan Pak. Banyak orang sholatnya istimewa, hubungannya dengan Allah luar biasa, tapi dengan jiran tetangganya musuhan. Tidakkah kata Rasulullah, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyurim jarahu." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah jirannya. Kita baik sama tetangga kita karena dialah keluarga kita paling dekat. Kita boleh saja bangga Pak punya saudara sukses di Jakarta sana. Kita boleh saja bangga punya saudara yang kaya di Jakarta sana. Tapi ketika kita kena musibah, yang jauh itu belum tentu datang. Yang jauh itu belum tentu ada. Tapi siapa yang ada? Jiran tetangga kita. Tapi kadang kita sama jiran tetangga ini hubungan tak baik. Anak bertengkar, emak ikut-ikutan. 1-2 jam anaknya berteman lagi, emaknya sampai 3 tahun tak cakapan. Gara-gara hal kecil, gara-gara beda pilihan calon legislatif, bertengkar. Udah habis masa jabatan anggota legislatif, mereka masih musuhan. Bu, baiklah sama tetangga, saling memaklumkan saja. Ustaz, aku benci dengan tetanggaku. Kenapa? Dia kalau karaokean sampai ke rumahku ribut kali Ustaz. Luar biasanya lagi suara musik sama suaranya nggak nyambung Ustaz. Nggak apa-apa, dengerin aja, nikmati saja. Tapi kita sebagai jiran tetangga jangan selalu gara-gara kita tetangga itu terganggu. Maka yang kedua, ibu perbaiki hubungan dengan jiran tetangga. Terakhir dari saya, dengan siapa diperbaiki hubungan itu? Yuk perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dengan adik kandung kita, abang kakak kandung kita. Maaf ya Bapak Ibu, banyak orang sekarang ketika kecil main-main dengan abang dengan adik itu akur. Ketika kecil main dengan abang dengan kakak itu baik. Tapi kenapa ketika sudah besar, masing-masing sudah punya rumah tangga, kita sama abang sama adik itu terasa seperti orang lain? Kenapa kita sementang sudah besar, sudah dewasa, kita dengan abang dengan kakak itu nggak akur? Kadang-kadang maaf tidak sedikit abang beradik kandung itu bertengkar gara-gara warisan yang ditinggalkan orang tua. Makanya begini Pak, saya sering menganalogikan bahwa beradik berabang kandung itu seperti pohon yang banyak cabangnya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Ibu bayangin saja pohon rambutan Bu. Kadang yang ke kanan itu buahnya banyak, kadang yang ke kiri itu tidak ada buahnya, kadang yang ke depan itu berbuah walaupun sedikit, kadang yang ke belakang itu berbuah tapi walaupun gagal panen. Begitulah beradik berabang. Kita ini lahir dari rahim yang sama, disekolahkan emak ayah kita sama, tetapi yakinlah nasib itu tak sama. Ada di antara kita adik berabang itu yang Allah kayakan, ada yang Allah kurangkan kehidupan ekonominya. Maka kalau hari ini engkau yang kaya, andai abangmu, kakakmu, adikmu tak pernah datang menjenguk ke rumahmu, silaturahim ke rumahmu, engkau yang datang ke rumahnya. Karena kalau dia ke rumahmu, dia takut suamimu tersinggung, dia takut istrimu nanti salah paham. Dia pikir dia silaturahim itu karena minta uang, dia pikir silaturahim itu karena selalu ada butuh. Padahal dia rindu kehangatan ketika kecil dulu, dia rindu bagaimana bermain dengan abang dengan kakaknya ketika kecil dulu. Tapi dia takut, kenapa? Nanti ketika dia datang, aku ini susah. Nanti kalau datang ke rumah adikku yang kaya, ke rumah abangku yang kaya, nanti pikir istrinya ke sana itu minta uang, mau utang dulu uang. Bukan seperti itu. Jadi kalaulah kita yang dilebihkan Allah, adik kita tak pernah datang ke rumah kita yang susah, kakak kita yang susah, yang miskin tak pernah datang ke rumah kita, ibu, kita dah yang datang ke rumahnya.
Kita Pak yang nengok dia di rumahnya. Bisa jadi dia sedang sakit, nggak ada duitnya untuk berobat. Bisa jadi keponakan kita nggak sekolah, nggak ada uangnya. Bisa jadi abang adik kita itu nggak jualan lagi, nggak ada modal usahanya. Bisa jadi adik berabang kita ekonominya tidak baik-baik saja. Cobalah ingat dulu bagaimana waktu kecil kita, abang kakak adik kita itu menjaga kita waktu ayah mak sibuk bekerja. Kakak yang mengayun kita, membuatkan dodot buat kita, membuatkan susu buat kita. Emak tak ada, emak bantu ayah kerja karena gaji ayah tak seberapa. Emak bilang, nak jaga adikmu, mak pergi dulu bantu ayah. Kakak yang menjaga. Ketika kita nangis, kakak yang menggendong kita. Ketika kita tak bisa kerjakan PR, kakak yang ngerjakan PR kita. Bahkan ketika kita kecil, kita bermain, kita dijahati kawan-kawan kita, abang yang membela kita. Tapi kenapa ketika kau sudah besar, kau sudah berumah tangga, kayak orang lain engkau dengan abangmu, kayak orang lain engkau dengan kakakmu, bahkan susah abangmu kau tak peduli, susah kakak dan adikmu kau tidak peduli. Ingatlah masa kecil dulu. Bahkan yang lebih sedih daripada itu, dekat rumahmu dengan abangmu, bersebelahan rumahmu dengan kakakmu, tapi kau tak saling tegur sapa karena warisan yang ditinggalkan ayah, karena harta yang ditinggalkan mama. Menangis mama itu dalam kuburnya, menyesal ayah dalam kuburnya. Kenapa? Perjuangan mereka menitipkan harta buatmu kerja sampai malam, menghemat mati-matian agar dia menitipkan harta buat anaknya. Nah kita anaknya tinggal berbagi saja, bertengkar. Kerja ayah tuh sampai malam. Bertanya istrinya, kenapa lama pulang sampai malam bang? Iya, ada lembur deh, untuk ada tanah mau dijual sebelah rumah, biar ada uang kita beli. Nanti kalau anak kita besar tak payah anak kita buat rumah, bisa di sebelah saja. Ada sawah mau dijual, biar dibeli. Jadi kalau nanti anak kita besar tinggal bagi-bagi sawah itu, tak payah, anak tak susah kayak kita. Begitu perjuangan ayah dan emak. Bahkan emak menahan seleranya. Kenapa kau tak beli baju baru dek? Kata suaminya, enggak apa-apa bang, ada tanah mau dijual, ada lahan mau dijual, bahkan emasnya dijualnya, dia beli sawah, dia beli lahan, supaya apa? Anak-anaknya nanti tak susah kayak dia. Tapi kenapa kalian tinggal berbagi saja, bertengkar antara satu dengan yang lain? Jadi maaf bapak dan ibu, kalau hari ini engkau sedang tak akur dengan abang, engkau tak akur dengan adik, engkau tak akur dengan saudara kandung, mulai hari ini mari saling bersilaturahim. Kalau memang adik tak menghubungi kita, abang tak menghubungi kita, kitalah yang menghubunginya. Tanya kabarnya, walaupun dia jauh, telepon dia. Adik apa kabar dek? Abang rindu, sudah lama kita tak jumpa ya. Kau tak datang ke rumah abang silaturahim dek. Kakak apa kabar kak? Aku rindu sama kakak. Kita baik-baik kayak dulu ya kak. Jangan bertengkar kita ya kak. Kita sama-sama anak mama, kita sama-sama anak ayah. Astagfirullah. Jagalah silaturahim dengan saudara-saudara kandungmu, walaupun ayah emakmu sudah tidak ada, dan sungguh menjaga silaturahim dengan saudara-saudara kandungmu saat orang tuamu tidak ada pun sekalipun, itu adalah salah satu bukti engkau sedang berbakti kepada kedua orang tuamu. Terima kasih atas silaturahim yang indah ini. Mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.